Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Semoga saja Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kemah Berdarah. Di tahun 2009, tepat aku menamatkan sekolah menengah umum. Pagi yang biasa di kediamanku setelah menerima hasil kelulusanku, mata bermanja dengan hamparan danau yang begitu luasnya di bumi Sumatera. Hamparan danau dan barisan bukit yang menghijau membuat mata terkagum akan pantulan kemilau, akan sapaan mentari. Segelas kopi sudah tersaji di pagi hari. Ah, mantap, mantap. Belum juga aku seruput, terdengar nyaring suara yang menyahut. Temi, Tem. Suara dari teras depan. Iya, jawabku pada suara sautan itu. Loh, dasar pikun. Masih muda sudah pikun. Kamu lupa kalau hari ini kita ada acara berkemah bersama? Ucap Mamat sambil geleng-geleng kepala karena melihatku masih berkolor rias saja. Hahaha, sampai malu rasanya. Muka harus ditaruh di mana? Astagfirullah, Tem. Sana mandi, nanti masih menjemput yang lain juga ini. Ucap Irsyad sambil mengelus dada. Haha, maaflah. Aku kan pelupa. Jadi kalian harap maklum lah. Ucapku pada mereka sahabatku. Aku pun meminta mereka menunggu di teras depan sembari aku mandi dan mempersiapkan semua bawaan guna keperluan berkemah nanti. Singkat cerita, siap, aku, Ijat, Irsyad, dan Mamat pun menaiki motor kami masing-masing guna menuju tempat teman-teman wanita kami untuk menjemputnya yang sudah berkumpul di salah satu rumah teman wanita kami. Ngeng. Kami pun menuju ke tempat teman wanita kami. Pemandangan di bumi Sumatera memang indah dan menawan, seperti perawan desa yang berparas rupawan. Jalan sedikit terjal dan curam, maklum, karena sudah memasuki barisan perbukitan. Sampailah kami di rumah teman wanita kami. Kebetulan Fitri, Lia, dan Ika teman wanita kami sudah menunggu di teras depan. Mereka pun berboncengan dan hanya aku yang sendirian. Sungguh miris kawan. Perjalanan kembali kami tempuh tidak terlalu jauh, hanya 2 jam saja. Tempat yang kami tuju adalah sebuah bukit dengan bonus ada air terjunnya. Kalau sekarang mungkin dibilang bukit dan ada bupernya. Curug atau air terjunnya mungkin ya itu sebuah bonus. Sesampainya kami di sebatas lahan bebas, hasil tebas dijaga oleh penduduk sekitaran, yang mungkin itu sebuah area parkiran. Wah, ternyata tidak hanya kami nanti di pendakian ringan bukit ini. Ada rombongan pramuka. Langkah pertama kami adalah sebuah turunan. Nampak sepi ramai pendakian ringan kami sepertinya. Berkemah akan sedikit menyenangkan, apalagi jika ada orang baru di sekitar kami. Wah, ternyata masih ada tempat pendaftaran di bawah sana. Kami pun mengisi registrasi dan membayar dengan beberapa puluhan ribu untuk kami semua. Perjalanan dimulai. Senang dan riang bagai nyanyian lagu Ninja Hattori. Tiap kaki kami melangkahkan di sebagian luasnya hijau permai bumi Sumatera kami. Tak kami sadari, ternyata rombongan pramuka tadi pembinanya adalah kakak kelasku dulu. Jadi kami pun bergabung berjalan bersama. Tak ada hambatan sama sekali dan kami bersemangat sekali akan kemah hari ini. Namun, sesampainya kami di area camp dan bergegas mendirikan tenda, bruk, kubrak. Terdengar suara ranting atau dahan yang jatuh, cukup besar dan menimbulkan suara yang keras, jatuh dari pohon besar itu. Kakak kelasku dulu yang bernama Abu pun menghimbau kami jangan mendirikan tenda di area pohon besar itu, karena ditakutkan ada ranting lain yang akan jatuh jika kami nekat mendirikan tenda di bawahnya. Karena kami seorang pemula, jadi kami turuti dan mencari tempat lain yang sekiranya aman. Tapi selang beberapa waktu datang 3 pemuda dan memasang tenda mereka di bawah pohon besar itu. Abu pun berteriak pada mereka, "Bang, jangan pasang tenda di situ, Bang."
Sembari Abu mendekati mereka dan menjelaskan bahwa ada larangan atau pantangan jangan mendirikan tenda di situ. Biasanya orang yang memiliki tata krama akan menurut dan menghormati anjuran atau saran dari orang lain. Namun tidak dengan ketiga pemuda ini. Salah satu dari mereka malah berkata, "Alah, cuma dahan jatuh aja dibuat repot bang. Kalau sudah waktunya mati ya mati. Yang cuma duduk saja di rumah aja juga bisa mati," jawab salah satu dari mereka dengan sinis. Terjadi sedikit perdebatan antara Abu dan salah satu dari mereka, dan pada akhirnya Abu memilih mengalah dan membiarkan mereka mendirikan tenda di bawah pohon besar itu. Sempat ada juga yang menyarankan bahwa mereka lebih baik menghormati anjuran dari Abu. Itu saran dari salah satu dari ketiga pemuda juga. Namun pemuda satunya ngeyel, ditambah satunya lagi memihak pada yang ngeyel tadi. Aku hanya mengelus dada dan berdoa, semoga semua akan baik-baik saja. Semoga Abu pun meninggalkan ketiga pemuda itu. Singkat cerita, acara malam hari anak pramuka diwarnai dengan nyanyian dan beberapa pengenalan semua anggotanya. Acara umum kemah seperti biasanya. Kemudian dilanjutkan dengan acara api unggun dan pasti dengan nyanyian. Api unggun sudah menyala, api unggun sudah menyala. Api, 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 api unggun sudah menyala. Dan berisik amat itu orang-orang. Jadi nggak bisa menikmati ya. Terdengar suara teriakan dari tenda ketiga pemuda itu. Namun aneh, tiba-tiba angin berhembus pelan diikuti suara burung malam yang sedikit memecah telinga. Wak, wak, wak. Wush, wush, brrrr. Semua pun seketika hening. Suara tadi masih sangat kentara. Abu pun menginstruksikan bahwa sebaiknya kembali ke tenda masing-masing dan rehat, karena besok acara kegiatan Abu dan rombongannya masih lumayan padat. Semua pun segera masuk ke tenda, dan waktu pun sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Tapi selang 1 jam, saat semua sudah terlelap, aku merasakan ada hembusan angin yang begitu dahsyat. Wush, krek, bruk, Semua terkejut dan langsung keluar tenda. Suara burung tadi pun terdengar lagi. Wak, wak. Suasana gelap dini hari itu terasa sepi, dingin dan mencekam. Namun rasa penasaranku dan para sahabatku menuntunku ditemani Abu untuk mencari tahu ada kejadian apa. Ngeri, kaget. Kami semua ketakutan dan kebingungan. Langkah kami terhenti tatkala senter kami menemukan pemandangan yang memilukan. Ternyata ada batang pohon yang sangat besar menimpa tenda ketiga pemuda tadi. Astagfirullah, teriak Abu. Semua pun berhamburan dan berlari. Aku, Abu dan sahabatku pun mempercepat langkah kami mencoba menolong ketiga pemuda itu. Pemuda yang tadi menyarankan pindah posisinya tengkurap sambil memegang kepalanya sambil berteriak minta tolong. Satu lagi mukanya terhimpit batang kayu dan hancur. Dan pemuda yang ngeyel tadi yang mengatakan mati. Ia pun mati karena perutnya terkoyak potongan ranting. Perutnya robek dan usus serta organ tubuhnya keluar. Aku pun mual melihat pemandangan ngeri ini karena memang aku fobia dengan darah. Semua pun panik dan berteriak melihat kejadian naas ini. Banyak perempuan yang muntah dan menangis. Banyak pula adu mulut mau bagaimana, semua bingung. Aku pun menginstruksikan bahwa semua harus tetap tenang. Ia pun meminta beberapa anggotanya untuk turun dan menginformasikan bahwa ada kecelakaan. Beberapa orang turun. Kebetulan penjaga ada polisinya juga. Akhirnya datanglah bantuan untuk mengevakuasi ketiga pemuda ini. Ada 1 polisi dan beberapa warga desa terdekat. Namun yang tadi dimintai tolong sedikit gagu dan kalut, maka dikira hanya kecelakaan biasa. Polisi pun menginfokan bahwa semua tetap tenang dan jangan panik. Beliau meminta bantuan mengevakuasi bagi yang berani. Pak polisi pun juga meminta sebagian dari kami bersama warga tadi menginfokan ke warga setempat guna meminta bantuan juga, karena tampak batang pohon begitu besar dan dirasa kami juga takut mendekat.
untuk mengevakuasi karena banyak darah dan bau amis anyir itu. Proses evakuasi pun terbilang rumit karena ada satu pemuda yang sekarat dan masih hidup. Namun sayang, akhirnya pemuda ini juga menghembuskan nafas terakhirnya karena proses evakuasi yang cukup lama dikarenakan mungkin kehilangan banyak darah. Dengan sekuat tenaga kami mencoba mengangkat, namun nihil, berat. Akhirnya, jalan satu-satunya hanyalah menaikkan salah satu ujung batang pohon itu dan menarik jenazah satu persatu. Ngeri pasti, karena ada yang kepalanya hancur, ditarik keluar pertama kali. Kedua yang mati karena kehabisan darah tadi. Dan yang terakhir menarik, namun serasa ngilu dan muntah. Saat ditarik, isi perutnya pun berceceran ketika ditarik. Abu pun mengambil penutup tendanya, plastik tebal, guna menampung kedua jenazah yang sudah tak berbentuk tadi. Ada warga juga yang memungut isi perut tadi sambil menahan muntah. Evakuasi pun selesai dengan mengangkut semua jenazah dari pihak polisi dan warga. Semua yang berkemah di sana pun diminta berkemas dan turun segera. Akhirnya, kami semua pun kembali ke rumah masing-masing, membawa pengalaman tak terlupakan ini. Mungkin peribahasa mulutmu harimaumu nyata adanya. Namun, ada pepatah Jawa juga mengatakan, suaramu ikut dongamu, suaramu ikut patimu. Suaramu itu doamu, suaramu itu matimu. Berbulan-bulan berlalu, setelah melewati masa menghapus pengalaman tak terlupakan itu, aku sibuk bekerja dan bekerja sampai lupa waktu. Namun, pada saat itu ada ajakan camping lagi dari teman kerjaku. Ajakan camping di sebuah perbukitan dan ada air terjunnya atau curug. Karena memang letih dengan pekerjaan, akhirnya aku pun mengiyakan sebuah ajakan. Aku dan 4 rekan kerjaku menaiki mobil menuju lokasi yang diceritakan salah satu temanku ini. Tempatnya indah dan enak untuk bersanteria katanya. Singkat cerita, sampailah kami di lokasi. Kami lakukan perjalanan jalan kaki tanpa hambatan sampai memasang tenda di sana. Kami membawa hanya 1 tenda kebetulan. Dan bejatnya kami di sana bukan hanya camping, melainkan juga membawa miras cukup banyak. Awalnya kami biasa saja, karena ini sebuah rutinitas anak muda dengan masih berlabel memburu kesenangan semata. Namun, menjelang maghrib, sembari kami masih menegak miras dan bersua, nampak dari seberang sana sudah ada tenda yang berdiri begitu gagahnya. Jalur tenda kami dan tenda itu hanya sebatas aliran sungai kecil. Dan jikalau ada yang mau mendirikan tenda di sana, seharusnya melewati kami terlebih dahulu. Lantas, tenda itu kenapa bisa tiba-tiba ada di sana? Jelas-jelas tidak ada sebatang manusia pun yang menyapa kami dan melewati kami, atau sebatas menegur kami, karena kami ramai bermabuk ria di luar tenda. Aneh sekali. Dan dari situlah aku tersadar akan pengalaman tak terlupakan itu. Kejadian beberapa bulan lalu, dan tepat terjadi di tenda yang aku lihat gagah berdiri di bawah. Dan tepat terjadi di tenda yang aku lihat gagah berdiri di bawah pohon besar itu. Aku mulai was-was, panik dan ketakutan. Namun aku coba untuk tahan dan tetap tenang. Aku juga tak menceritakan kejadian pilu itu pada temanku yang masih asik menuangkan miras di gelasku. Takut juga membuat mereka ikut panik jika aku ceritakan kejadian itu. Dan keusilan atau lebih tepatnya kebodohan salah satu temanku terjadi. Wih, ada tenda tuh di sana. Woi bang, sini bang, nongkrong bareng. Kita minum-minum, happy-happy nih. Hahaha, ucap temanku. Nampak kulirik lagi di dalam tenda itu bersinarkan lampu kuning, mungkin lampu Petromax. Dan ada 3 bayangan kulihat samar di dalamnya. Masih berteriak mengajak bergabung oleh salah satu temanku, namun tak ada jawaban dari tenda itu. Malam pun menjelang meninggalkan petang, hanya tersaji gelap dan sepucuk doa, semoga tetap baik saja. Malam pertama kami lewati dengan biasa saja, seperti camping pada umumnya. Kami pun terlelap. Pagi hari tiba, kami terkejut. Tenda yang kemarin kemana? Tapi kami semua menganggap wajar saja. Mungkin sudah pergi karena risih akan suara ribut kami. Tak lama berselang,
3 temanku lagi menyusul. Mereka adalah Fahri, Imam, dan Wahid. Bodohnya mereka tidak membawa peralatan camp, malah membawa makanan dan 1 tas berisi miras. Gila dan gila, pikir diri ini akan pola pikir temanku ini. Mereka pun meminta untuk camp saja 1 malam lagi, dan kami semua mengiyakan. Namun yang dipermasalahkan di sini, tenda kami apakah muat, karena hanya berkapasitas 4 orang, padahal sekarang ada 7 orang. Alah, santai, kami nggak tidur nggak apa-apa. Kan nanti kita semua mau happy-happy sampai pagi lagi. Hahaha, ucap Fahri dengan jumawanya. Siang pun mengganti shift pagi. Ada warga desa yang mencari rumput menyambangi tenda kami dan berkata padaku, "Hati-hati ya bang," ucapnya sambil memandangi sisa-sisa botol miras yang habis kami tenggak. Aku hanya menjawab, "Iya wak," menjawabnya dengan senyum. Tak terasa, suara kidung panggilan Tuhan pun menggema. Suaranya sampai di telinga kami yang masih camping di sini. Kami pun sepakat, tidak ada yang boleh tidur di dalam tenda. Semua harus tidur di luar tenda. Karena sudah pasti tenda tidak mungkin muat untuk kami bertuju. Keanehan tersaji lagi, tenda yang tadi malam terlihat lagi. Cahaya lampu Petromax dan bayangan 3 orang ada di dalamnya. Tiba-tiba, temanku yang bernama Aji membuka obrolan, dan pertanyaan yang mengagetkanku sejadinya. "Oh ya Tem, kata kamu dulu waktu camp ada kejadian mengerikan. Itu di sebelah mana?" Suasana pun langsung hening, dan aku merasakan merinding. Dan aku jawab sekenanya, "Lupa aku." Padahal aku masih ingat betul warna tendanya dan posisi kejadian itu tepat di tenda sekarang yang kami pandangi. Hahaha. Semua malah tertawa dan menggodaku. "Alah, tinggal ngomong aja kalau di tenda itu kan kejadian itu terjadi." Hahaha. "Ngomong gitu aja takut kamu Tem," ucap Fahri masih dengan jumawanya. Aku merasa tidak pernah bercerita ini pada mereka semua. Namun berita ini seolah telah menjadi cerita umum dan menyebar dari mulut ke mulut. Aji pun menunjuk sambil berkata, "Yang itu ya Tem." Perasaanku pun mulai tidak karuan dan merinding. Tiba-tiba kami yang sedang duduk melingkar, temanku yang ada di depanku seketika menunduk entah karena apa. Dan waktu Aji bertanya, kenapa pada nunduk, hanya dijawab mereka nggak apa-apa, dan masih dengan menunduk. Aku merasa ada yang aneh dan tidak beres. Aku pun mencoba menoleh melihat ke sampingku. Astagfirullah. Langsung aku memalingkan wajah dari arah aku menoleh. "Kenapa Tem?" tanya Aji. "Nggak apa-apa," jawabku setengah hati. Fahri pun ngomong, "Kamu dingin gak Tem?" "Bukan dingin, tapi merinding," jawabku. "Sama," kata Fahri. Memang posisi duduk kami melingkar, tapi masih ada sela di antara kami. Dan di sela itu aku lihat ada 3 pemuda yang meninggal dulu sedang asik mendengarkan kami. Ketiga pemuda itu seolah ingin ikut merasakan acara happy-happy, mungkin dari ajakan teman-temanku tadi. Kami semua melihatnya, hanya Aji yang tidak melihatnya. Beberapa jam kami hanya diam. Sosok mengerikan ketiga pemuda itu pun hilang. Suasana menjadi biasa lagi, meski ada rasa sedikit takut. Sialnya, teman Fahri sudah tak tahan menahan buang air kecil. Teman Fahri meminta ditemani, namun tak ada yang mau. Akhirnya Aji pun berkata, "Apa yang kalian takuti? Di sini itu tidak ada apa-apa." Dan Aji pun mengantar buang air kecil. Tak lama, mungkin hanya beberapa menit mereka pergi. Tiba-tiba teman Fahri berteriak meminta tolong dengan keras. Aji lari duluan meninggalkannya. Spontan semua langsung masuk tenda dan saling berdesakan. Bahkan sampai tenda kami hampir ambruk. Teman Fahmi tidak bisa masuk dan panik sambil berteriak keras meminta tolong. Waktu masih menunjukkan jam 10 malam. Kami putuskan untuk nekat turun. Kami packing secara asal-asalan karena memang sudah panik dan takut. Tapi memang sial bagi kami, baru beberapa langkah menuju turunan, kami dihadang sosok 3 pemuda itu dengan wujud mengerikan. Kami lari ke atas lagi. Kami nekat berlari turun, dan sialnya bertemu sosok itu lagi.
Berulang kali kami naik dan turun dengan ketakutan dan terus saja dihadang. Kami berteriak sejadinya, sampai terlihat banyak sorot lampu menuju arah kami. Kami sangat ketakutan. "Bang, bang!" Terdengar suara dari arah sorot lampu itu. Ku beranikan berkata asal-asalan, "Orang apa orang-orangan?" Dijawab, "Orang bang, sumpah demi Allah kami orang." Kami pun lega. Kami pun melihat banyak warga mendekati kami, dan memang orang asli bukan orang-orangan. Kami pun dipapah dan dipandu turun karena kami sudah kepayahan serta ketakutan karena insiden tadi. Kami semua berjalan, tak ada sama sekali gangguan lagi. Sampailah akhirnya kami dibawa ke rumah salah satu warga, dan ternyata yang punya rumah adalah sesepuh atau dipercaya orang pintar di desa itu. Baru sampai depan rumah, aku dan beberapa temanku boleh masuk. Namun Aji, Fahri dan teman Fahri tidak diperbolehkan masuk. Katanya mereka bertiga masih diikuti sosok 3 pemuda itu. Akhirnya ada prosesi penetralisir untuk mereka bertiga, dan setelah itu baru diperbolehkan masuk. Sempat terkejut tatkala diceritakan oleh bapak pemilik rumah ini bahwa selepas warga desa membantu mengevakuasi jenazah ketiga pemuda itu, desa itu seakan setiap malam selalu diteror. Pintu ada yang mengetuk sampai menggedor-gedor, dan ada suara orang minta beras, minta minum. Tapi ketika dibuka tidak ada siapa-siapa. Kata bapak pemilik rumah, arwah ketiga pemuda itu gentayangan karena hanya dibungkus di tenda dan dibiarkan begitu lama. Dan bisa juga ada organ dari salah satu dari ketiga pemuda itu tidak ikut terbawa. Setelah kecelakaan atau kejadian itu pun tak ada yang berani naik. Hanya kami dalam beberapa bulan ini setelah insiden itu yang berani menaiki tempat ini. Aku mengenali salah satu korban karena masih ingat betul dengan wajah dari ketiga pemuda itu. Dan kami semua berdoa, semoga mereka bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah percaya atau tidak, ini pernah terjadi. Namun kepercayaan itu tak bisa dipaksakan. Terlebih cerita ini seakan dipaksa dilupakan demi kenyamanan wisatawan yang ingin berkunjung ke sana. Cukup petik saja hikmahnya. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.